Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video yang bagi kami, video ini sangat luar biasa. Dan ini menjadi bukti bahwasanya orang-orang yang disebut Wahabi, mereka itu sangat toleransi. Bahkan bisa duduk membahas persoalan agama dengan orang yang bukan beragama Islam. Tapi tentu bukan semacam toleransi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka itu gagal faham akan makna toleransi sehingga mereka kebablasan di dalam menerapkan toleransi mereka. Dan kali ini kita akan tampilkan video dari podcast Denny Sumargo. Dan kita tentu tahu apa agama Bang Denny Sumargo. Kemudian di dalam podcastnya tersebut mengundang Ustadz Khalid Basalamah, seorang da'i yang cukup besar namanya dan dikenal sebagai da'i Wahabi. Pernah ditolak kajiannya di berbagai tempat, dibubarkan kajiannya ya, karena dikatakan meresahkan, memecah belah umat, yang anti keberagaman dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa menjawab dan menepis tuduhan-tuduhan yang selama ini dilontarkan untuk Ustadz Khalid Basalamah serta dakwah yang dibawa oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kita simak videonya. Urusan agama juga lumayan banyak nih Ustadz ya kan. Saya juga ngeliat tuh banyak sekali konten-konten yang bicara tentang agama yang akhirnya orang takut membahasnya karena sensitif nih. Sensitif. Kayak misalnya saya baca di kolom komentar saya tuh ada yang bilang kalau seorang yang beragama Islam itu tidak boleh menjawab salam dari seorang yang non-Islam itu apabila si orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Enggak, boleh. Hah? Boleh, cuma bedanya tidak boleh lengkap. Mungkin beda lengkapnya. Aduh, ini baru tahu nih, gimana ya? Luar biasa kaum muslimin. Kami sangat mengapresiasi konten beliau berdua ini. Dan ini adalah pelajaran untuk semuanya. Kalau ingin tahu akhlak seorang ahlus sunnah wal jamaah, kalau mau tahu bagaimana metode berdakwah kepada orang-orang non-muslim, sebuah tujuan yang baik, maka jalannya juga harus baik. Mustahil Ustadz Khalid Basalamah mau diundang oleh Denny Sumargo tanpa tujuan yang baik, ya, tanpa ingin mendapatkan kebaikan di dalamnya, supaya Denny Sumargo ini mengenal agama Islam, ya. Itu dengar, Denny Sumargo baru tahu akan indahnya agama Islam dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan juga bukan di majelis yang diwarnai dengan kemaksiatan seperti majelis-majelis para ahlul bid'ah ya. Kita lanjutkan lagi. Bedanya tidak boleh lengkap, mungkin beda lengkapnya. Aduh, ini baru tahu nih, gimana Ya. gimana? Jadi, kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, kalau orang Islam yang salam, kita dianjurkan menjawab lengkap. Misalnya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang Islam juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, kalau orang non-muslim yang mengucapkan salam Assalamualaikum, orang muslim juga menjawabnya Waalaikum gitu. Jadi dia tidak lengkap saja jawabannya. Waalaikum. Ya, untuk membedakan jawabannya. Oke, ini saya baru tahu nih. Boleh. Saya pikir tadinya nggak boleh jawab sama sekali gitu. Oh, enggak. Oh. Boleh, dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Oke, saya baru tahu. Nah, kalau misalnya kemudian aku sering lihat itu ya, Ustadz ya, di dalam komentar aku juga sering bicara tentang Tuhan dari agama Islam dan Kristen. Mereka kan sering membenturkan bahwa Tuhannya itu seolah-olah berbeda gitu loh. Ini lebih kepada Tuhan itu ada beberapa atau sebenarnya pemahamannya yang berbeda? Jadi kalau propetis, yang biasa diistilahkan bahasa sederhana agama samawi, ya gitu. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Iya. Menurut sebagian pakar, mereka mengatakan itu agama propetis. Oke. Nah, ini pasti Tuhannya satu. Oke. Pasti semua mengatakan Tuhan Allah. Cuma mungkin umat Islam mengatakan dalam lafaz bahasa Arab Allah. Mungkin teman-teman Nasrani Allah misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kan dia merucut kepada satu Tuhan. Iya. Ya. Terus apa perbedaannya? Orang-orang Yahudi, mereka membatasi keyakinan mereka kepada Allah sebagai Tuhan
dan kepada utusannya hanya sampai Nabi Musa. Iya. Udah selesai setelah Nabi Musa, bagi mereka nggak perlu ada nabi. Begitu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa adalah orang-orang dari Bani Israel. Iya. Itulah kaum Yahudi, kan? Nah, teman-teman Nasrani, mereka beriman kepada Allah, mereka batasi sampai Nabi Isa. Kan begitu. Iya. Tuhannya tetap sama, Iya. Allah. Tapi nabinya sampai Nabi Isa. Nah, umat Islam melengkapkan sampai Nabi Muhammad. Iya. Nabi Musa Nabi, Nabi Isa Nabi, Nabi Muhammad juga Nabi. Jadi Tuhannya tetap satu. Oke. Satu. Nah, bagaimana memahaminya sekarang ini? Masing-masing mengklaim dirinya benar. Nah, kalau masing-masing mengklaim dirinya benar, kita kan sulit untuk mengubah klaim seseorang gitu kan. Ya. Saya menganggap diri saya benar. Untuk meluruskan dia selama dia berpegang seperti itu sulit. Kecuali kita hanya bisa memberikan informasi saja. Harusnya seperti ini loh. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Kita nggak mungkin paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Nah, kalau dalam Islam, kalau kita bicara lingkup agama Islam, ya, kami meyakini bahwasanya semua itu nabi-nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan misalnya Isa bukan nabi, dia dianggap kafir oleh umat Islam. Musa bukan nabi, dia dianggap kafir. Nggak boleh dia yakini seperti itu. Tetapi menyempurnakan imanan kepada Allah itu dengan melengkapkan dengan nabi terakhir, nah itu Nabi Muhammad. Iya. Agama, kalau dalam Islam itu cuma satu. Sebagaimana Tuhan satu, agama juga satu. Nah, kami sebagai umat Islam meyakini semua agama atau agama yang Allah turunkan itu cuma satu, Islam. Kami sebagai umat Islam ini meyakini Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah nggak pernah turunkan agama lain. Dalam Al-Quran Allah gambarkan itu inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini podcast yang sangat luar biasa. Materinya sangat bermanfaat dan juga banyak pelajaran yang bisa diambil dari materinya maupun di luar materinya. Untuk materinya antum bisa langsung ke channel Bang Denny Sumargo, linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk di luar materi, ini tentu pelajaran yang sangat berharga, sangat bermanfaat untuk para da'i. Dan ini merupakan cara yang benar bagaimana dakwah kepada orang non-muslim, orang yang ahli maksiat, ya. Sehingga berdakwah kepada mereka itu kita harus tetap berada di atas rel yang benar. Jangan melanggar aturan-aturan agama dengan alasan supaya bisa masuk ke medan dakwah. Misal dakwah kepada artis harus ikut joget dan bernyanyi. Dakwah kepada orang non-muslim, orang Kristen harus masuk ke dalam gereja, harus berceramah di dalam gereja, harus ikut bernyanyi-nyanyi di dalam gereja, harus ikut perayaan-perayaan mereka. Tidak. Ya, apalagi dakwah kepada ahli maksiat. Tidak harus masuk ke lokasi kemaksiatan tersebut. Tidak. Yang seperti itu justru akan mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Tidak akan mungkin kebaikan di dalam agama Islam ini ditempuh dengan jalan yang salah. Dan terakhir kita berdoa dan juga berharap semoga dengan pertemuan Denny Sumargo dengan Ustadz Khalid Basalamah ini menjadi asbab hidayah bagi Denny Sumargo untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.